Oke, tingkatnya apa? Hikmahnya yang pertama, yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa fitnah pertama yang akan dihadapi oleh umat yang hidup di zaman akhir adalah fitnah yang berhubungan dengan iman. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita keluar dari iman itu. Ya, mulai nanti bisa dari pekerjaan, bisa dari apa. Tapi ujian pertama, fitnah pertama yang akan dihadapi oleh orang yang hidup zaman akhir adalah ujian iman. Dan kita dituntut untuk menjaga iman itu. Ya, bagaimana menjaganya satu? Yang pertama adalah hijrah. Kapan kita dibolehkan hijrah? Kalau sudah membahayakan nyawa kita, nomor satu. Yang kedua, kalau kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Jadi dua ini baru kita boleh hijrah. Satu, kita sudah tidak bisa lagi beribadah karena dilarang seperti Russian dulu ketika Rusia misalnya tidak boleh ada sholat jamaah, tidak boleh macam-macam ya. Yang kedua, membahayakan sisi kita karena kita diancam. Maka boleh kita meninggalkan daerah kita. Itu caranya. Tapi selama ini tidak ada misalnya masih belum membahayakan, tapi kita masih bisa sholat. Meskipun lingkungannya buruk, sebenarnya kita tidak dituntut untuk hijrah. Tugas kita adalah dakwah. Yang pertama hijrah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika suasananya sedemikian parah yang membuat kita ini diuji dengan iman. Yang pertama adalah punya as-suhbah as-salihah. Punya teman yang soleh. Itu yang penting di akhir zaman. Punya teman yang soleh, yang akan mengingatkan kita, membackup kita. Seperti Ashabul Kahfi tadi. Kalau satu orang dia tidak kuat. Karena 7, saling mengingatkan bagaimana dan semakin mengokohkan di tengah zaman yang amburadul itu. Karena itu kita salah satunya adalah harus punya teman, harus punya kumpulan, harus punya majelis, harus punya jamaah, harus punya apalah. Kan itu kita gunakan untuk apa? Merawat iman kita. Yang saling mengingatkan kalau kita ada salah dan seterusnya. Itu poin yang pertama, agar kita ini bisa selamat iman kita. Karena tidak bisa kita menyelamatkan iman hanya dengan sendiri. Harus punya as-suhbah as-salihah. Yang kedua, kembali kepada Allah. Tawakul kepada Allah. Trust kepada Allah SWT. Itu yang paling penting, yang nomor 2. Trust kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada yang akan menolong kita, memproteksi kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, setelah kita punya teman, yang kedua adalah tawakul, trust pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nyari lingkungan yang baik. Ya, nyari lingkungan yang baik. Atau hijrah dari, kalau lingkungannya tidak baik seperti yang tadi, harus hijrah. Jadi kalau di sini ya yang digambar yang kapan hari sudah kita berikan, jadi ada 3 di sini obatnya dari fitnah agama itu. 1 as-suhbah as-salihah, ya, punya teman yang baik. Yang kedua, kembali kepada Allah SWT. Ya, jadi gantungan kita yang akan memproteksi kita, tawakul kita, itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, yang kedua baru hijrah dari lingkungan yang buruk. Kalau ada fitnah agama. Kapan? Kalau yang tadi itu syaratnya. Kalau sudah membahayakan fisik kita, atau memang kita sudah tidak bisa beribadah. Apalagi yang bisa kita ambil satu. Apa pentingnya iman? Dia harta yang paling mahal. Ya, kita ini punya apapun saja, ya, tetapi tidak punya iman, tidak ada harganya. Ada syafaat yang sangat panjang, ya. Ya Allah, ya. Ketika semua orang yang imannya cukup untuk masuk surga sudah masuk surga. Dan sekarang orang-orang yang belum masuk surga, ya, Rasulullah SAW nanti akan sujud lama, orang-orang ketakutan. Dia pergi ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa untuk minta pertolongan. Tapi semua Nabi itu menyatakan, aku nggak bisa menolong kalian karena aku juga dulu punya kesalahan dan aku nggak tahu apakah Allah memaafkan aku atau tidak. Karena Allah tidak pernah marah yang lebih hebat dibanding hari ini. Nabi Muhammad sujud lama. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya Muhammad.
Sal tu'ta. Ya mintalah kepadaku, aku akan beri kamu, kata dia. Dan Muhammad nanti minta apa? Ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, dalam hadis syafaat yang sangat terkenal ya. Apa kemudian Allah menyatakan, siapapun yang punya iman sebesar biji, kalau sekarang mungkin biji kacang hijau, masuk surga. Lihat, ini awalnya orang-orang yang nggak bisa masuk surga karena imannya terlalu kecil. Imannya hanya sebesar biji kacang hijau. Tapi nanti karena syafaat Rasulullah SAW dia masuk surga. Berhenti Rasulullah sujud, boten. Sujud lagi, Allah tanya lagi, minta apa Muhammad? Kali kedua, siapa yang punya iman sebesar biji sawi? Masuk surga, masuk surga. Nanti Rasul sujud lagi sampai yang paling terakhir, syafaat yang paling terbesar. Allah SWT menyatakan, demi keagunganku, kata Allah, siapa yang pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhiral jannah. Jadi apa hikmahnya? Harta benda, pangkat jabatan emang penting dalam hidup, tetapi tidak ada yang lebih hebat dari apa yang kita miliki dibanding iman. Karena itu jaga iman, rawat iman, tumbuhkan iman, proteksi iman kita itu. Dan caranya apa? Iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Amal soleh. Yang kedua, punya teman yang baik. Kita mulai berpikir, jangan hanya ikutin tren, ikutin apa yang lagi booming. Terus kita pastikan teman kita adalah teman yang bisa mengingatkan akan kebaikan kita. Ya, kata Rasulullah SAW, orang Islam itu, orang itu bisa dilihat dari temannya. Ya, dari temannya. Karena itu falyanzur, kita disuruh hati-hati di dalam memilih teman. Memilih teman. Karena itu apalagi kita yang sampun melewati usia 40 tahun ke atas, kita harus pastikan bahwa kita punya teman yang mengingatkan kita akan akhirat. Apalagi yang paling penting, doa. Doa. Kalau kita ini pasrah kepada Allah, jangan kecilkan doa. Lihat, suksesnya Ashabul Kahfi diawali dari apa? Selain ikhtiar, doa. Rabbana, ya, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Itu yang dibuat oleh Ashabul Kahfi. Dan seterusnya beberapa hikmah yang mungkin akan kita diskusikan, kita simpulkan di sebagaimana yang kapan hari sudah kita diskusikan. Itu mungkin untuk sementara Pak Bas, ingkang kisah pertama atau fitnah pertama, yaitu fitnah iman atau fitnah agama yang akan dihadapi umat di zaman. Saya kembalikan lagi Pak Bas ini. Iya, betul Ustaz. Banyak ini yang mungkin teman-teman ada yang akan ditanyakan ke Ustaz. Monggo, Mas Yoni, Mbak Fatik, saya persilakan. Saya tanya. Iya. Oh, monggo, Dr. Siti. Iya. Pak Ustaz, kenapa wal yatalattaf itu hurufnya diwarnain merah? Kemudian yang kedua, kalau membaca Al-Kahfi hari Jumat, katanya nanti itu sesuai dengan hadis ya, akan diberikan nur antara Jumat satu dan Jumat berikutnya. Kenapa pilihannya ke Al-Kahfi, Pak Ustaz? Apakah kok enggak Allahu nurus samawati wal ardi, surat Nur sendiri? Yang ketiga, 10 ayat pertama dari Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi adalah untuk menghalau Dajjal. Apakah benar itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang warna merah pada kata wal yatalattaf. Yang pertama, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Jadi kalau sejak awal, sejak dari Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti An-Nas, huruf-hurufnya itu dijajar
huruf paling tengah. Jadi kalau dijejer kemudian dibagi jadi dua, huruf yang berada di paling tengah di antara yang pertama sampai yang terakhir adalah huruf ta pada kata waliyat alat of. Sehingga dia dianggap sebagai huruf pertengahan yang ada di dalam mushaf. Dan itu ditandai dengan warna merah. Tapi bukan seperti asumsi beberapa orang dulu, yang totof itu karena kena darahnya Utsman. Bukan, justru Utsman bin Affan bukan pada surat Al-Kahfi. Memang mushaf yang kemudian dibaca oleh Utsman bin Affan ketika kemudian dia menghalaukan itu memang merah, tapi bukan pada kalimat waliyatalattaf. Tapi waliyatalattaf adalah huruf pertengahan dari Al-Quran Karim. Ya, sehingga kemudian dikasih warna merah untuk pembeda saja dan untuk menunjukkan dia berada di tengah-tengah sebagai huruf yang berada di tengah-tengah Al-Quran Karim. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kenapa kok tidak surah An-Nur saja? Kenapa kok surah Al-Kahfi yang Allah akan memberikan cahaya ini? Masing-masing surah itu punya fadilah, punya keutamaan dan punya kontennya sendiri-sendiri. Ya. Surah An-Nur itu berkenaan dengan fitnah yang menimpa kepada keluarga Rasulullah SAW pada saat itu. Fitnah itu kemudian dibersihkan dengan turunnya surah An-Nur ayat 1-11 terutama pada saat itu yang mengklirkan kasusnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga seperti kegelapan orang kalau misalnya dirumorkan, digosipkan, difitnah itu seperti dalam suasana kegelapan. Dan siapa yang bisa memberikan cahaya penerang yang menghilangkan semua kekalutan, kesempekan itu? Allah An-Nur. Itu gambarannya Allah Nurus Samawati wal Ardh. Nah, sementara surat Al-Kahfi itu isinya adalah tentang 4 fitnah, 4 trial, 4 musibah, 4 tantangan yang akan dihadapi oleh umat yang hidup di akhir zaman. Kita ini kalau nanti merenung, fitnah atau trial atau ujian orang yang hidup di zaman akhir itu ada 4. Ya, 1 fitnah agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu pengetahuan, yang keempat fitnah kekuasaan. Memang ada 4 ini aja udah. Monggo dipikirkan nanti apapun saja kalau kita renungkan zaman akhir itu ya 4 ini. Berkenaan dengan iman yang paling pokok, yang kedua berkenaan dengan harta. Sekarang yang menjadi macam-macamnya orang sampai bunuh-bunuhan dan segala macam karena urusan harta, fitnatul mal. Yang ketika nanti fitnah ilmu pengetahuan. Hari ini kita merasakan ya post-truth era dan segala macam orang, segala macamnya lah. Ya, ini pengetahuan. Yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, 4 ini adalah tantangan zaman ke depan. Nah, kita yang hidup di zaman akhir ini pasti akan mendapatkan tantangan itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Agar apa? Agar kita dapat petunjuk Al-Quran, bagaimana kita mempersiapkan diri dan memproteksi diri, terus tahu bagaimana jalan keluarnya dari 4 fitnah itu. Karena itu dibaca mingguan. Maksudnya kalau kita baca mingguan itu bukan hanya berarti baca. Kita mulai memahami, mengingatkan kembali. Karena kita seringkali lupa lagi. Karena itu dibaca weekly, dibaca tiap minggu. Agar apa? Karena kita teringat lagi, oke, untuk iman saya gini, saya akan tidak peduli. Kalaupun itu akan nyawa saya, karena iman paling mahal. Untuk iman saya tidak akan kompromi dengan apapun. Yang lain oke lah, saya bisa negosiasi. Tapi kalau itu berkenaan dengan iman saya, ini persoalan mati dan hidup. Saya akan memilih seperti Ashabul Kahfi. Saya harus punya tempat, ya, di mana saya bisa memproteksi diri saya. Saya harus menciptakan gua-gua, misalnya, dan seterusnya. Ya, untuk saya bisa keluar dari berbagai macam pengaruh dari luar. Ya, kita saja hari ini membutuhkan itu. Ya,
Kalau kita tidak punya tempat pengajian, kita tidak pernah datang ke masjid, kita tidak punya tempat merenung, dan seterusnya, kita akan ikut dengan arus zaman. Karena kita ini adalah bagian dari masyarakat, akan kita ikut. Apa kata anak-anak muda sekarang? Go with the flow, kata anak sekarang. Ya. Kita akan go with the flow. Nah, disitulah pentingnya kita ke masjid, punya tempat sendiri untuk tafakur, punya tempat di rumah untuk sholat pribadi, dan kemudian dengan Allah. Itu namanya gua, ashabul kahfi kalau sekarang, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah SWT. Orang yang membaca ashabul kahfi itu dikasih cahaya oleh Allah dari Jumat ke Jumat. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh cahaya Allah SWT dari Al-Kahfi itu, sehingga dia terang, dia tahu menghadapi fitnah. Oke, semua orang mengejar harta misalnya dengan cara apapun, saya nggak paham. Misalnya, ini orang yang mendapatkan cahaya. Semua orang mengejar jabatan dengan cara apapun dan tak mau dia dapat cahaya, dan seterusnya. Dari 4 tadi itu. Karena itu, kenapa kok tidak surat An-Nur? Ya memang karena untuk menghadapi fitnah itu yang dibutuhkan adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Oke. Yang terakhir 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir dari Ashabul Kahfi, apakah bisa memang menghalau Dajjal? Ini ya. Hadisnya sahih, karena itu kita harus meyakini ya. Dajjal itu dari kata dajjala artinya menipu atau deception. Ya. Jadi orang yang terus-menerus menipu, bahasa Arabnya dajjal. Kalau maha penipu, katakanlah. Tipunya tidak sekali. Ya, jadi dia menipu terus-menerus, menipu, namanya dajjal. Karena itu secara bahasa, kenapa disebut dajjal? Karena dia adalah king of deception. Dia rajanya untuk membelokkan orang. Makanya simbolisasinya, kalau kita masih kecil dulu, simbolisasinya apa? Dia membawa air sama api. Yang kalau dikasih api itu hakikatnya adalah air. Yang dikasih air hakikatnya adalah api. Kan kayak begitu. Karena semuanya ditipu. Nah, hidup di zaman akhir itu penuh dengan tipuan. Kita sangka itu kebaikan padahal keburukan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu sebelum muncul Dajjal yang benar, kata Nabi, akan muncul Dajjalun. Dajjal. Yang itu akan banyak di zaman akhir. Nah sekarang kalau kita mikir hari ini, sekian banyak kita ini ditipu. Ya, yang kita sangka kebaikan padahal keburukan. Dan seterusnya, seperti zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa keluar? Kalau kita bergantung kepada hablullah, talinya Allah SWT berupa Al-Quranul Karim. Terutama untuk kasus ini adalah surah Al-Kahfi. Jadi Allah menyatakan kalau kita memproteksi, menjaga diri kita, memahami dengan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi yang sudah kita bahas, karena intinya adalah berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim yang tidak ada kebengkokannya, ya, dan seterusnya, maka insya Allah kita akan selamat dari tipuan-tipuan itu. Sekarang kalau kita mikir semua menipu sekarang, macam-macam. Kita kalau membaca sekarang mulai dari semuanya ya, ilmu pengetahuan LGBT menjadi rasional sekali hari ini. Kalau kita mikirkan semuanya menjadi ya Allah, semua agama menjadi sama hari ini. Kalau kita baca, waduh, ilmu pengetahuan sekarang udah macam-macam, kita semakin bingung kemudian. Di tengah kebingungan segala macam, apa yang kita butuhkan? Suratul Kahf. Karena itu yang akan membuat kita mendapatkan, kata Nabi, cahaya dari Jumat ke Jumat. Kira-kira ngoten